Syekh Muhammad Wali Al-Halidi atau Syekh Muda Wali atau Angku, Tuangku, Mudo atau Angku Aceh adalah ulama tarekat, pendidik, pendiri Dayah Darussalam di Labuhan Haji, dan pejuang kemerdekaan. Ia lahir tahun 1917 di Desa Blangporoh, Labuhan Haji, Aceh Selatan. Ia berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Syekh Haji Muhammad Salim bin Malin Palito adalah ulama asal Batu Sangkar, Sumatera Barat. Begitu juga pamannya Abdul Karim, atau Datu Pelumat Muhammad Salim datang ke Aceh Selatan untuk berdakwah kemudian menikah dengan gadis setempat bernama Siti Janadat. Dari pernikahan inilah lahir Muhammad Wali. Muhammad Wali belajar agama kepada ayahnya. Selain di Dayah, ia belajar di sekolah Volkschool, sekolah Belanda tingkat dasar. Setelah menyelesaikan pelajaran-pelajaran dasar dengan ayahnya dan menamatkan Volkschool, Muhammad Wali dibawa ayahnya ke Dayah Jamiah Al-Khairiyah yang dipimpin Teungku Muhammad Ali atau Teungku Lampisang di Labuhan Haji. Lebih kurang 4 tahun ia belajar di Dayah Al-Khairiyah, kemudian ia meneruskan ke Dayah Bustanul Huda di Blangpidie yang dipimpin Syekh Mahmud. Setelah beberapa tahun belajar di Dayah Bustanul Huda, Muhammad Wali melanjutkan pelajarannya ke Dayah Krungkale, Banda Aceh, yang dipimpin oleh Syekh Hasan Krungkale. Setelah selesai pengajian, ia merasa bahwa ulasan kitab yang diberikan oleh Syekh Hasan Krungkale tidak lebih dari pengetahuan yang ia miliki. Syekh Muda Wali hanya 1 hari di Dayah Krungkale kemudian bersama teman sekampungnya, Teungku Salim, mencari dayah lain. Ia kemudian belajar di Dayah Indrapuri yang diasuh Syekh Hasbalah, yang menghususkan diri pada pengajaran Al-Quran. Pada saat mengikuti pelajaran, ada seorang guru yang keliru ketika membaca kitab kuning. Maka ia meluruskan bacaan dan syarahannya. Guru dan santri lain takjub dengan penjelasan Syekh Muda Wali. Ia kemudian diangkat oleh Teungku Hasbalah untuk menjadi salah seorang guru senior. Semenjak saat itu Syekh Muda Wali mengajar tanpa mengenal waktu. Ia hanya punya waktu luang antara jam 2 malam sampai subuh. Waktu-waktu itu pun tetap diminta oleh sebagian santri untuk mengajar. Selama 3 bulan beliau mengajar di dayah tersebut. Beberapa lama kemudian Muhammad Wali mendapat tawaran dari Teku Hasan Glumpang Payung, seorang tokoh masyarakat, untuk belajar ke Normal Islam School Padang, Sumatera Barat. Normal School didirikan oleh seorang ulama tamatan Al-Azhar dan Darul Ulum, yaitu Profesor Mahmud Yunus. Teku Hasan sebenarnya ingin mengirimnya ke Al-Azhar, Mesir. Tetapi di Padang telah didirikan sebuah perguruan yang saat itu terkenal, Normal Islam. Maka cukup dengan mengirimnya ke Padang sebelum ke Mesir. Syekh Muda Wali hanya bertahan 3 bulan di Normal Islam karena menurutnya, lembaga pendidikan itu lebih banyak mengajarkan pelajaran umum, padahal ia ingin mendalami agama. Suatu sore ia sholat berjamaah di sebuah surau. Usai sholat, di sana pengajian kitab kuning yang dibacakan oleh seorang guru. Pada satu bagian guru tersebut salah membaca kitab serta syarahnya. Langsung Syekh Muda Wali membetulkan dengan terlebih dahulu meminta izin. Guru itu dapat menerima penjelasan Syekh Muda Wali. Sedangkan jamaah yang hadir bertanya-tanya tentang anak muda yang berani membetulkan bacaan guru di surau itu. Muhammad Wali yang semula akan kembali ke Aceh, diminta jamaah dan guru tadi agar datang secara rutin ke surau untuk menjadi imam sholat dan mengajarkan ilmu agama. Begitulah dari hari ke hari, Syekh Muda Wali mulai dikenal dari satu surau ke surau yang lain. Sejak itu ia dipanggil oleh masyarakat dengan Angku Mudo atau Angku Aceh. Salah seorang ulama yaitu Syekh Hatib Muhammad Ali. Syekh Hatib Ali menaruh hati kepada Muhammad Wali kemudian menjodohkan Syekh Muda Wali dengan seorang anggota keluarganya yaitu Hajjah Rasimah. Dari pernikahan ini lahirlah Profesor Dr. Teungku Muhyiddin Wali. Selain dengan Syekh Hatib Ali, Syekh Muda Wali juga berkenalan dengan Syekh Muhammad Jamil Jaho. Maka ia mengikuti pelajaran yang diberikan oleh ulama besar Padang Panjang tersebut. Hubungan Syekh Muda Wali dengan Syekh Jaho pada mulanya hanya sekadar guru dan murid. Akhirnya Syekh Muda Wali dinikahkannya dengan putri Syekh Muhammad Jamil Jaho yang juga alim, Hajjah Rabi'ah. Pada tahun 1939 Syekh Muda Wali menunaikan ibadah haji bersama salah seorang istri, Hajjah Rabi'ah. Selain menunaikan ibadah haji, Syekh Muda Wali juga memanfaatkan waktu untuk belajar di Masjidil Haram, antara lain kepada Syekh Ali Al-Maliki. Selama di Mekah, Syekh Muda Wali berteman dengan Syekh Yasin Al-Fadani, ulama besar keturunan Padang yang kemudian memimpin Darul Ulum Ed-Diniyah di Mekah. Syekh Muda Wali pulang ke Minangkabau setelah beberapa bulan bermukim.
Kepulangannya mendapat sambutan dari ulama Minangkabau seperti Syekh Ali Hatib, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dan Syekh Jamil Jaho. Syekh Mudawali kemudian kembali belajar agama. Syekh Mudawali bersuluk selama 40 hari. Menurut sebagian kisah, selama dalam halwatnya dengan bimbingan Syekh Abdul Ghani, ia sempat lumpuh sehingga tidak bisa berjalan untuk mandi dan berwudu. Setelah selesai berhalwat, Syekh Mudawali mendapat ijazah mursid dari Syekh Abdul Ghani, sebagai pertanda bahwa ia sudah diperbolehkan untuk mengembangkan tarekat Naksabandiyah. Setelah mendapat ijazah, Syekh Mudawali kembali ke Padang dan mendirikan sebuah surau bernama Bustanul Muhakikin di Lubuk Begalung. Pada saat Jepang masuk ke Padang, Syekh Mudawali mengambil keputusan pulang ke Aceh untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang telah ia miliki. Di sana ia kemudian mendirikan Dayah Darussalam dengan berbagai spesifikasi. Pertama, Darul Muttaqin. Di bagian ini terletak lokasi madrasah, mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, dan di sampingnya dibangun sebuah surau besar selaku tempat ibadah. Khususnya dalam pengembangan tarekat Naksabandiyah dan dijadikan tempat halwat atau suluk 40 hari selama Ramadan dengan 10 hari sebelumnya, 10 pada awal Zulhijjah, 10 hari pada bulan Rabiul Awal. Kedua, Darul Arifin, lokasi tempat tinggal guru-guru yang sebagian besar sudah berumah tangga. Tempatnya agak berdekatan dengan pantai. Ketiga, Darul Muta'alimin, untuk tempat tinggal para santri pilihan, di antaranya anak Syekh Abdul Ghani Al-Kampari keempat, Darussalikin. Di lokasi ini terdapat banyak asrama untuk tinggal para penuntut ilmu yang juga digunakan sebagai tempat berhalwat. Kelima, Darul Zidin, lokasi yang paling ujung dari lokasi Dayah Darussalam ini. Keenam, Darul Ma'ala, terletak di lokasi yang tinggi dan di pinggir jalan. Peran Syekh Mudawali bukan hanya menyebarkan ilmu agama saja. Ia juga memiliki andil yang besar dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Republik Indonesia. Dalam mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, para ulama Aceh tampil ke depan dengan mengeluarkan fatwa jihad F. Saplil dan mendirikan barisan perjuangan. Pada 1953 di Aceh terjadi pemberontakan di TI yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Bereweh. Di Aceh yang sendiri kala itu dari golongan ulama-ulama tua, seperti Syekh Mudawali, Syekh Hasan Kruengkale, Teungku Abdul Salam Meurasa, Teungku Saleh Mesigit Raya, termasuk Habib Muda Seunagan dan ulama-ulama lain tidak menyetujui gerakan ini. Menurut mereka gerakan ini tidak terkait dengan agama, tapi hanya semata-mata dikaitkan dengan soal keduniawian. Syekh Mudawali pada dalam suatu rapat umum tahun 1959 di Labuhan Haji, mengharamkan pemberontakan tersebut. Karena jasanya meredam gerakan di Aceh, Syekh Mudawali diundang oleh Presiden Soekarno ke Istana Bogor untuk menghadiri Konferensi Ulama Indonesia. Konferensi ulama ini memutuskan kedudukan Presiden Soekarno sebagai Waliul Amri Edaruri Bisi Syaukah. Selain meninggalkan murid dan berjalan di lapangan perjuangan, Syekh Mudawali juga meninggalkan beberapa tulisan di antaranya Al-Fatawa Syehuna Syekh Muhammad Wali Al-Halidi Labuhan Haji, Tanwir Al-Anwar, merupakan taklik terhadap Kasif Al-Asrar karya Syekh Muhammad Syaleh Al-Minangkabawi, Risalah Adab Zikir Ism Al-Zat, dan Permata Intan, yang memuat tanya jawab mengenai masalah ilmu tauhid. Karya ini telah dialihaksarakan oleh Profesor Muhyiddin Wali dalam buku Ayah Kami. Ia wafat pada 20 Maret 1961 dan dimakamkan di Labuhan Haji Aceh Selatan. Mohon bagi semua penonton setia channel YouTube Islamic Power, jika ada yang keliru mohon untuk dimaklumi, bukan tujuan untuk melesetkan sejarah. Jika ada, jika tidak alhamdulillah, semoga sejarah ini menjadi bermanfaat bagi kita semua.